Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di pagi ini kita dihimpun oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau dalam telaga Kautsar, mendapatkan naungan dalam banjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, perintah sholat niku turunnya di Madinah atau di Mekah? Budi Pak? Di Madinah. Perintah sholat niku turunnya di Madinah atau di Mekah? Di Mekah, Madinah. Sekarang kita buktikan. Isra Mi'raj itu di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Berarti perintah sholat itu masih di Mekah. Tepatnya 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Nah, kalau perintah puasa di mana? Madinah atau Mekah? Kita lihat ayatnya. Napa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti masih ingat yang disampaikan Prof. Ali dulu. Tanda-tanda ayat yang turun di Mekah. Tanda-tanda ayat yang turun di Madinah. Kalau ya ayyuhan nas berarti di Mekah. Wahai sekalian manusia. Kalau sudah khusus ya ayyuhalladzina amanu berarti di Madinah. Berarti positif puasa itu turunnya di Madinah. Baik para jamaah sekalian, hari ini saya akan membahas tentang perintah puasa dan 3 perintah yang mengiringinya. Apa saja itu? Yang pertama adalah perintah tentang pengalian kiblat. Jadi dulu itu ketika Nabi di Mekah, waktu sholat beliau menghadap ke mana? Ke Ka'bah atau ke Masjidil Aqsa, betul, nggih? Ke Masjidil Aqsa. Itu berjalan selama 3 tahun di Mekah dan 2 tahun di Madinah. Sholat masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Berarti posisinya menghadap ke mana? Ke arah mana? Utara, selatan, barat? Ke utara. Okay. Jadi Palestina itu posisinya di utaranya Mekah, juga di utaranya Madinah. Sehingga waktu itu kalau sholat ya menghadap ke utara. Nah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, kemudian orang Yahudi ini memang usil, golek-golek masalah. Mengatakan begini, yalah orang Muslim itu katanya semuanya tidak sama dengan kita, dengan orang Yahudi ini. Tetapi ada satu yang sama, yaitu ketika sholat atau ketika beribadah, mereka sama-sama menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, Nabi mendengar perkataan ini rodok napa nggih? Gak terima. Rodok gelisah. Bagaimana ya? Iya betul. Apa yang dikatakan orang
Yahudi itu benar. Sebab ketika ada sesuatu yang sama, pasti Nabi ini menyelisih, termasuk masalah rambut. Itu kalian jangan seperti mencukur rambut kalian seperti orang Yahudi. Sininya masih ada. Terus sininya pendek. Jangan seperti orang Yahudi. Pokoknya beda. Ternyata ada satu yang sama, yaitu ketika sholat atau beribadah, sama-sama menghadap ke Masjidil Aqsa atau Palestina. Akhirnya apa? Nabi ini sering malam itu keluar kemudian melihat ke langit gitu. Melihat ke langit sambil berharap. Mudah-mudahan ada ayat turun yang menyuruh mengalihkan kiblat. Maka kemudian di tahun kedua hijrah, kira-kira 18 bulan, berarti 1 tahun lebih 6 bulan, 1 tahun setengah. Turunlah ayat tentang pengalihan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, sungguh kami ini sering melihatmu, wahai Muhammad, menengadah ke langit atau sering melihat ke langit. Dan Allah pasti tahu apa yang dimaksud Nabi. Sering mengenadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Nah, yang disukai Nabi kira-kira mana? Mana? Mekah, Pak, Ka'bah. Sebab itu adalah tanah kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, dan seterusnya. Inilah ayat tentang pengalihan kiblat. Di tahun keberapa tadi? Kedua, tahun kedua. Maka setelah itu, setelah ayat ini turun, maka orang-orang Muslim ketika sholat menghadap ke Ka'bah, ke Mekah. Aturannya ngeten, Pak, kalau orang yang berada di Masjidil Haram, maka syaratnya harus menghadap ke Ka'bah. Orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram, dia harus menghadap ke Masjidil Haram. Dan orang-orang yang jauh berada di luar Masjidil Haram atau di luar Mekah, seperti kita ini, kiblatnya adalah menghadap ke Mekah. Karena sangat sulit sekali kalau kita misalnya langsung disuruh menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu kurangnya berapa, Pak? 5-4-an, betul, Nah, kira-kira segitu kan, Jadi kalau kita ini di Indonesia, syaratnya bukan menghadap ke Ka'bah, tetapi menghadap ke kota Mekah. Syarat itu dipermudah. Ketika orang itu berada di luar kota Mekah, maka dia cukup menghadap ke Mekah, bukan menghadap Ka'bah. Jadi yang harus menghadap ke Ka'bah itu adalah orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Kalau yang di luar sudah harus menghadap masjid. Di luar kota Mekah menghadap ke Mekah. Itu yang pertama, pengalihan kiblat. Nah, begitu kiblat dialihkan, orang-orang Yahudi masih usil. Apa kata mereka? Sekarang pindah. Dulu menghadap ke utara, sekarang menghadap ke selatan. Lalu yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Kalau sekarang yang benar berarti kemarin-kemarin salah. Masya Allah itu mencela-mencelik gitu. Orang Yahudi. Pancene usil, maka jangan ditanggapi kalau ada orang yang usil itu. Mencela-mencelik. Kalau dulu yang benar berarti sekarang yang salah. Maka jawaban daripada orang-orang Muslim pada waktu itu adalah, kalau bahasa kita, kita ini sih terserah Allah, kita ini happy-happy saja kok. Disuruh menghadap kemanapun kita ini happy, pokoknya yang menyuruh adalah Allah, nggak ada masalah.
kecuali karo keinginan kita sendiri. Nah, kita yang nyuruh Allah kok. Mau disuruh menghadap kemanapun, ya tetap kita happy. Nah, ini kemudian mereka reda. Yang pertama itu. Tadi kan saya bilang 4 ya. Yang kedua adalah perintah tentang zakat. Jadi di kota Mekah tidak ada zakat, belum ada. Adanya di Madinah. Apa yang menyebabkan ada perintah zakat ini? Jadi pada waktu itu orang-orang yang hijrah ke Madinah ini kan bawa sangu tapi terbatas, Pak. Kalau dibuat hidup gitu ya kira-kira ada yang 15 hari habis. Ada yang 1 bulan habis. Apalagi ini sudah menginjak tahun kedua. Nah, ini kalau dibiarkan maka akan terjadi masalah perekonomian. Maka zakat ini fungsinya adalah pemerataan dan pemberdayaan. Jadi memang zakat di kita ini, termasuk di Masjid Al-Hidayah ini, pemberdayaannya kurang. Kenapa? Karena baginya ya sak cukupe, tapi banyak orang. Yang namanya pemberdayaan itu ketika yang dikasih zakat, tahun depannya sudah tidak dikasih karena sudah punya usaha. Maksudnya begitu pemberdayaan itu. Tapi kalau dibagi sedikit-sedikit, banyak, itu kan dalam jangka waktu 1 minggu mungkin habis itu, nggak jadi apa-apa. Cuman nanti kalau kita langsung melakukan seperti itu ya pasti ada yang protes. Tetapi yang disebut dengan pemberdayaan itu ya kira-kira orang yang paling kesusahan ini mana? Zakat ini kemudian dikumpulkan dan difokuskan pada beberapa orang yang tahun depan nantinya diharapkan sudah tidak dikasih karena sudah punya usaha dari bantuan zakat tadi. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, ketika orang-orang muhajirin ini kesulitan dalam perekonomian, maka turunlah ayat tentang perintah zakat. Jadi tujuannya adalah untuk pemerataan sekaligus pemberdayaan. Sebab orang-orang Makkah itu kan mata pencariannya dagang. Sementara orang Madinah berkebun atau kurma itu. Sehingga ketika orang-orang Makkah ke Madinah itu mereka hampir semuanya nganggur. Kecuali beberapa orang yang memang jiwa dagangnya besar. Seperti Abdurrahman bin Auf itu. Begitu ke Madinah ditawari. Ketika diberi disaudarakan itu ditawari. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 rumah. Silahkan kamu lihat yang kamu suka, kamu pilih. Saya juga punya 2 kebun kurma. Silahkan dilihat, yang suka yang mana silahkan ambil. Dan saya juga punya istri, Masya Allah. Istrinya ditawarkan, saya juga punya istri. Silakan dilihat yang kamu suka yang mana, nantinya saya akan ceraikan dan silakan dinikahi. Masya Allah, luar biasa. Orang Ansor itu luar biasa. Orang Ansor itu. Sampai sekarang mungkin. Keturunan orang-orang Madinah luar biasa. Kalau kita begitu, ditawari ngoten, oke, yes. Langsung yes. Tapi Abdurrahman bin Auf ini gengsi. Kalau harus hanya menerima saja, gengsi. Sehingga beliau mengatakan, wahai saudaraku, terima kasih atas tawarannya. Semoga semua hartamu, keluargamu, rumahmu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma punya 1 permintaan. Apa yang sering saya sampaikan dulu? Nah, Bu. Tunjukkan di mana pasar terdekat. Maka kemudian ditunjukkan pasar Koinukok namanya. Dari situ kemudian diteliti apa ya kira-kira yang bisa saya usahakan. Maka apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Di sebelah pasar itu ada tanah kosong. Ada tanah kosong, masih rumbuk. Kemudian orang yang punya tanah di sebelah pasar itu didatangi. Punya siapa ini? Disewa, Pak. Kan murah nggih. Wong rumbuk, Pak. Akhirnya dibersihkan, terus dipetak-petak, Pak.
Begitu petak-petak, kemudian ditawari orang-orang pedagang tuh, yang pasar yang sudah agak penuh itu ditawari. Sampean kalau mau nyewa di sini silakan. Ini harganya lebih murah. Masya Allah. Dari situ kemudian Abdurrahman bin Auf ini kemudian mulai berdagang. Awalnya begitu. Maka dalam 1 bulan setelah beliau hijrah ini, beliau sudah nikah dan mas kawinnya emas sebesar atau seberat biji kurma. Yang lainnya belum apa-apa, beliau sudah mendapatkan keuntungan. Itu Abdurrahman bin Auf. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga perintah tentang jihad. Tentang apa, Bu? Jihad. Nah, sekali lagi jihad ini bukan perang. Apa itu jihad itu? Jihad itu adalah melakukan segala daya dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya jihad. Melakukan segala daya dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang butuh perjuangan. Nah, karena dulu memang konteksnya memang perang, zamannya masih perang, maka waktu itu memang ayatnya berbunyi kutiba alaikumul qital. Apa qital itu? Ya perang memang, ya. Kutiba alaikumul qital. Ayatnya tentang perang. Sebab memang zaman itu zamannya perang. Kalau orang tidak bisa perang, habis zaman itu. Sekarang kan bukan perang zamannya. Sekarang ini zamannya adalah apa? Berjuang untuk membebaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan. Sekarang itu ya. Kebodohan dan kemiskinan. 2 hal inilah yang kadang-kadang menyebabkan orang ini pindah agama. Karena kebodohan atau karena kemiskinan. Oleh sebab itu perjuangan kita sekarang, jihad kita sekarang adalah membebaskan diri daripada kebodohan dan kemiskinan. Baik, ini ada runtutannya, Pak. Ayat tentang jihad ini ada runtutannya. Yang pertama ketika di Mekah. Waktu di Mekah boleh perang. Pernah dengar waktu di Mekah sahabat ini dengan ini perang? Pernah dengar? Ya kalau konflik individu pernah ada. Tetapi kalau perang tidak ada. Sebab ayatnya berbunyi kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian, jangan sampai membalas. Masya Allah, ini berat ini Bang. Terutama bagi orang-orang atau para sahabat yang sebenarnya mampu untuk membalas. Tetapi Quran mengatakan kufu aidiakum. Yaitu surat An-Nisa ayat 77. Nanti bisa dilihat. Kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian, jangan sampai membalas. Bahkan sudah ada korban jiwa. Ada yang namanya Sumayyah. Kemudian ada Yasir. Itu sudah jadi korban. Karena tidak boleh membalas. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Khabbab ibn Arad itu ya. Khabbab ibnul Arad. Ini adalah pandai besi yang biasanya membuat peralatan perang. Ketika dia masuk Islam dan orang-orang Mekah tahu, maka dia kemudian dipanggang di atas bara api yang biasanya dipakai untuk membuat pedang itu ya. Buat pedang dan lain-lain. Punggungnya sampai melepuh, kemudian keluar cairan, menetes ke api, apinya sampai mati. Bayangkan lukanya, Pak. Itu kemudian datang kepada Nabi dan ditunjukkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kemenangan kami. Sungguh kami ini sangat memprihatinkan. Sambil menunjukkan punggungnya. Masya Allah, apa kata Nabi? Innakum qaumun musta'jilun. Sungguh kalian ini adalah umat yang tergesa-gesa, katanya. Masya Allah. Karena memang ayatnya berbunyi kufu aidiakum. Tahan tangan-tangan kalian, jangan sampai membalas. Maka kemudian setelah hijrah ke Madinah di tahun kedua, ayatnya berbunyi ngeten. Udzina lilladzina yuqatiluna. Ayatnya berbunyi udzina. Napa artinya pun? Diizinkan.
diizinkan jika kalian ingin membalas, diizinkan. Kemudian tahapan berikutnya adalah waqatilu fi sabilillah dan seterusnya. Ayat 190 surat Al-Baqarah. Wajib memerangi orang yang memerangi. Ya. Wajib memerangi orang yang memerangi. Sebab kalau kita diam terus, maka kita akan diinjak-injak. Jadi kenapa di Mekah itu tidak boleh membalas? Karena belum cukup jumlah. Sayyidina Umar mengatakan ngeten. Ketika di Mekah itu dipukuli oleh orang-orang itu, karena begitu habis dari bersyahadat kepada Nabi, yang asalnya akan membunuh Nabi, kemudian ketemu adiknya, terus ketemu surat Toha, datang kepada Nabi, langsung syahadat. Begitu selesai syahadat langsung mengetuk setiap pintu rumah daripada pemuka-pemuka Quraisy. Begitu orangnya keluar, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sing delok Umar iki, waduh Umar kena apa iki? Kemarin enggak apa-apa kok sekarang moro-moro ngeduk rumah. Begitu orangnya keluar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kemudian orang-orang ini berkumpul di sekitar Ka'bah. Dan apa yang terjadi? Sayyidina Umar dikeroyok, Pak. Dikeroyok. Begitu dikeroyok selesai, ambil satu orang dibanting. Kalian jangan macam-macam. Kalau misalnya macam-macam, orang ini akan saya habisi. Maka kemudian mereka akhirnya mundur. Nah, memang Sayyidina Umar itu dulu jago gulat. Ya 1 banding 10 masih bisa ngatasi. Ditambah lagi, ketika misalnya Sayyidina Umar ini sampai terbunuh, maka sukunya nanti akan membalas dendam. Itu yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh membalas. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, tunggu jumlah kami sampai 300. Maka kami akan melawan kalian. Maka itu terjadi di perang apa Pak? Badar. Perang Badar itu jumlahnya 300. 300 sekian. Kalau perang Uhud itu jumlahnya sudah 700-an yang ikut perang. Kemudian tahapan jihad yang terakhir atau perang yang terakhir adalah waqatilul musyrikina kafah. Di surat At-Taubah ayat 36. Waqatilul musyrikina kafah. Perangi semua orang-orang musyrik. Jadi tahapannya tidak boleh melawan. Yang kedua, diizinkan. Yang ketiga, memerangi orang yang memerangi. Yang keempat, total. Total. Perangi semua orang-orang yang masih musyrik. Maksudnya orang-orang yang masih musyrik dan mengganggu kalian. Misalnya kalau mau ke masjid, dihalang-halangi. Dihalang-halangi, tidak boleh. Mau keluar negeri, mau ibadah haji dari Mekah ke Madinah, dihalang-halangi. Maka orang-orang ini harus diperangi. Sehingga perjalanan kalian menuju kemanapun akan aman. Maka Nabi pernah mengatakan, suatu saat nanti kalian akan melihat bahkan seorang wanita pun akan berjalan sendiri dari Irak ke Madinah dalam kondisi yang aman. Sehingga hadis ini digunakan untuk orang-orang haji yang tidak punya muhrim. Boleh, wanita berangkat haji sendirian boleh. Baik, sekarang yang keempat, yang terakhir. Kenapa Bu? Yang pertama pengalihan kiblat, yang kedua zakat, yang ketiga jihad, yang keempat apa? Puasa. Jadi puasa. Puasa ini runtutannya yang keempat. Ini saling berurutan. Dalam masa yang tidak begitu lama. Jadi cepat sekali gitu. Baik, puasa. Apa ayatnya? Kenapa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, pertanyaannya adalah, andaikan kita ini belum tahu apa-apa tentang puasa, kemudian turun ayat begini, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian
seperti orang-orang terdahulu yang berpuasa. Kira-kira kita melihat siapa? Belum ada rinciannya ini, Pak. Siapa yang terdekat pada waktu itu? Orang yang sudah punya agama dan terdekat di Madinah. Sinten, Pak? Sinten, Bu? Orang-orang Yahudi, nggih. Maka acuannya adalah orang Yahudi. Puasanya orang Yahudi. Bagaimana puasanya orang Yahudi itu? Yaitu tiap bulan itu 3 kali. Nggih. Yang kita kenal dengan, kalau di Islam akan menjadi puasa Ayyamul Bid. Nggih. Ayyamul Bid. Pakai dha. Kalau Ayyamul Bid itu bait itu artinya rumah. Kalau pakai dha, Ayyamul Bid itu hari-hari yang putih, yaitu bulan ketika sinarnya terang, putih. Ayyamul Bid, 3 hari itu. Lalu puasanya seperti apa orang Yahudi itu waktu itu? Puasanya ketika pagi itu bangun, itu tidak boleh makan, Pak. Jenengan bangun jam 2, begitu bangun ya sudah mulai puasa, tidak boleh makan. Ngoten. Nanti sorenya setelah maghrib boleh makan. Begitu tidur, bangun jam berapapun sudah tidak boleh makan. 3 hari. Ya. Nah, orang Madinah ini pekerjaannya adalah di kebun kurma. Mereka tahan, Pak, 3 hari itu tidak makan, tahan. Misalnya dari mulai pagi sampai nanti sore, begitu sore pulang, kok belum makan sudah ketiduran, besoknya puasa lagi masih tahan. Masya Allah. Sampai kira-kira 3 hari itu masih tahan. Maka ketika mereka mendengar bahwa puasa itu waktunya 1 bulan. Puasa itu waktunya 1 bulan. Mereka kemudian datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat dengan kita, katanya. Ini protes yang sangat halus. Maksudnya apa? Wahai Rasulullah, kalau kita ini puasa 3 hari, bolehlah. Bolehlah, ya, masih kuat kita ini. 3 hari loh, Pak, nggak makan. Kita masih kuat. Tetapi kalau 1 bulan itu kan, ya bisa mati. Kalau model puasanya begitu. Jadi, bangun pagi, sudah tidak boleh makan. Itu waktu orang-orang Yahudi dulu, puasanya begitu. Cuma penyampainya begini. Apakah Allah itu dekat dengan kita? Kalau dekat, mosok tega. Maka kemudian dijawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya dulu itu meraba-raba. Ayat ini kok berada di tengah-tengah kaifiah puasa ini, maksudnya apa? Itu kan berada di tengah-tengah, nggih. Jadi setelah kutiba alaikum syiyam, ayat pinten niku? 100, sebentar saya cari. 183. 183. Kemudian ada kaifiahnya, ayyam ma'dudat dan seterusnya itu. Masih kaifiah. Jadi hari-hari yang telah ditentukan. Bagaimana kalau sakit dan seterusnya. Kemudian di ayat ke 186 ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, maksudnya jarak antara aku dan hamba, maka sungguh katakanlah bahwa saya ini adalah dekat dengan hambaku. Kira-kira begitu jawabannya. Maka kemudian kaifiah itu turun di ayat-ayat berikutnya. Termasuk Sayyidina Umar. Begitu puasa, malam-malam kumpul dengan istrinya. Paginya langsung datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, celaka saya ini. Ada apa wahai Umar? Tadi malam saya ngumpuli istri. Ngumpuli istri. Maka kemudian turun ayat berikutnya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian berkumpul suami istri ketika malam Ramadan. Jadi dulu tidak disampaikan. Ayatnya global gitu saja.
belum ada ketentuan. Maka kemudian puasa ini menjadi rinci ya, sampai sekarang ini. Itu yang kita pahami. Lalu yang sering ditanyakan orang, terakhirnya kan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan yang sering ditanyakan adalah di bulan puasa itu katanya setan dicancang, dibelenggu. Tapi kok masih ada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Bahkan warung-warung ditutup, tapi ngisore biasanya bolong, Pak. Ketok sikile, Masya Allah. Ditutup gak temenan. Bagaimana itu jawabannya? Maka la'allakum tattaqun, takwa itu berasal dari kata waqo, wikoyah. Napa wikoyah nih? Tameng, tameng. Jadi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan tameng. Tameng inilah yang membelenggu setan. Bagi orang yang tidak berpuasa ya tidak punya tameng. Waqo, wikoyah atau penjaga. Bagi orang yang tidak berpuasa dia tidak akan punya penjaga atau tameng. Maka setan dibelenggu itu bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa, ya setan tetap menggoda. Apalagi setan ndak seireng tambah nemen. Ya, sebab setan itu adalah sifat, Pak. Setan itu sifat. Siapa setan itu? Jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Itu setan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dari segi sejarahnya bagaimana puasa itu. Jadi puasa itu turun di Madinah pada tahun ke-2 sebelum perang Badar. Sehingga perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan orang-orang puasa, maka Nabi itu pernah menyampaikan sebelum memasuki Badar, mereka disuruh kalian berbuka. Yang lain masih ada yang berpuasa. Maka kemudian Nabi lebih tegas lagi. Siapa yang masih puasa, maka dia tidak termasuk golonganku. Sampai begitu. Kenapa? Nah, waktu perang puasa kok ndang lemes. Waktu nyabetno pedang ndang telek ngene enggak kedas. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Sehingga di perang Badar itu Nabi melarang untuk puasa supaya badannya fit. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.